Ini dengan saya Muhammad Rizky. Sekarang saya akan mempraktekkan atau memainkan game yang telah saya buat di kelas Game Development 101. Nah, di sini game saya sendiri diambil dari referensinya yaitu Dark Souls 3. Di sini akan menjadi game di mana kita akan melawan musuh di bagian tutorial boss Dark Souls 3. Nah, cara mainnya sendiri ini kita akan mempunyai karakter kita sendiri, yaitu karakter yang sama dari Dark Souls, yaitu The Ashen One, atau ini gunakan player yang mempunyai HP 100 dan damage 25. Player akan bisa bergerak menggunakan dari dadu yang dia lempar, dan dia bisa bergerak bebas sesuai angka yang ada di dadu itu. Contoh misalnya mendapatkan dadu 1, dia akan hanya bisa berjalan dari sini yang dimulai menjadi hanya bisa 1, terus dia melempar dadu lagi. Untuk musuhnya sendiri itu ada di tempat yang diingat oleh GM. Oh iya, jadi saya ulangi lagi bahwa di sini ada pemain yaitu dan GM. Game Master, game itu Game Master. Nah, pemain itu kita yang memainkan gamenya, dan game itu adalah yang melakukan skenario apa yang terjadi dalam game itu. Karena ini adalah Dark Souls 3, saya ingin memberikan perasaan bahwa gerakan kita itu lumayan bukan lumayan lagi, bisa dibilang bebas untuk bergerak kemana saja. Karena itu setelah kita misalnya maju dari sini, misalnya ketiga nih, misalnya ke sini, kita berhasil duduk ke sini, mau bergerak ke belakangnya sendiri bisa saja, walaupun sebenarnya nggak ada gunanya ya, tapi saya kasih saja kebebasan untuk memprinsipkan seperti di game digitalnya. Nah, jadi misalnya ada musuh di sini, kita sebagai player tidak akan tahu saat kita bergerak bebas dan kita sampai ke sini, baru akan dikasih tahu oleh GM bahwa di sini ada musuh. Jadi event-event di sini itu player tidak tahu, tapi hanya diketahui oleh GM yang akan mengawasi jalannya permainan. Di sini adalah map bagian ke-1. Seperti Anda tahu bahwa Dark Souls 3 itu di bagian tutorialnya itu kita akan melawan tutorial boss, yaitu Iudex Gundyr. Di sini Iudex Gundyr ini akan menjadi bos akhir dalam permainan kita. Ini adalah map bagian 1 dan ini juga adalah map bagian 2. Nah, untuk cara bermainnya, bagaimana aksinya, bisa kita actionnya, karena di sini adalah game yang fokus dalam challenge, maka game ini akan bisa dibilang penuh dengan lemparan dadu. Contohnya, saat kita melawan musuh, jika di dalam game digital kita bisa saja menghindar, kita bisa menyerang, kita bisa terkena serangan atau malah mundur untuk melakukan heal dan lain-lain. Karena itulah di situ aksi-aksi itu akan dilakukan oleh dadu, bukan secara turn based yang seperti game-game turn based gitu. Jadi misalnya kita bertemu musuh di sini. Di sini karena kita bertemu musuh dari depan dan bukan termasuk event ambush, kita akan dikasih pilihan untuk, kalau pertemuan pertama kali kita kasih pilihan untuk melawannya secara langsung. Dan melawannya secara langsung itu ada 4 kejadian yang bisa terjadi dari lemparan dadu. Saya akan perlihatkan. Misalnya di sini dari 12 skor dadu akan ada 4 kejadian yang bisa terjadi. Misalnya karena ini akan seperti game Dark Souls, saya mengambil skenario yang bisa saja terjadi di pemain itu, yaitu pertama kena damage, kemudian menghindari serangan, melakukan damage tapi terkena serangannya juga, dan juga melakukan serangan. Bisa dilihat ini skor dadunya yang akan dengan aksinya itu yang bisa dilihat. Dan juga karena ini Dark Souls dan kita semakin kuat atau semakin berpengalaman dalam melawan musuh, jika di pertemuan keempat dengan musuh yang sama, atau misalnya kita mati 3 kali di lawan musuh itu, dan di pertemuan keempatnya, maka skornya akan dikasih kemudahan karena kita semakin berpengalaman dalam melawan musuhnya. Yang ini kena damage-nya dikurangi, yang menghindarnya juga dikurangi sehingga bisa lebih menghindar. Yang ketiga menjadi hanya 1 skor, dan melakukan damage juga dikurangi sehingga kemungkinan menghindar menjadi lebih besar.
Nah, ada event ambush juga. Karena di sini Dark Souls, saya memberikan bahwa ambush ini ada sesuatu yang sangat berbahaya. Tetapi kalau udah terkena ambush sekali di event itu, jika kita mati dan kita melewati daerah ambush itu, maka kita tidak akan kembali diambush oleh musuh itu, karena kita sudah tahu ada musuh di sana. Seperti pengalaman bermain di game Dark Souls itu sendiri. Yaitu untuk skor dadunya sendiri itu sama, yaitu dari 12. Dari yang mati dari 1 sampai 8 dan menghindar 9 sampai 12. Nah, juga ada skenario lain kalau kita sudah tahu, misalnya kita mati lawan musuh A dan kita ingin kita kembali lagi ke musuh A itu setelah respon, kita bisa saja menghindari musuh itu untuk mempercepat waktu dengan ada scrollnya sendiri. Ya, bisa dilihat ada scrollnya. Kalau kita gagal scroll bisa jadi mati, dan kalau menang kita bisa melewati musuh. Nah, di sini juga ada heal. Untuk healnya itu sendiri juga bukan kita heal dan kita berhasil menambah darah, tetapi kita ada aksinya juga. Bisa saja kita gagal dan terkena damage, atau bisa melakukan heal tetapi terkena serangan musuh sehingga darah tidak berubah dan heal berkurang 1, dan juga akhirnya berhasil heal. Ini adalah aksi-aksi yang akan ada untuk kita sendiri. Nah, untuk kita sendiri ini juga, untuk yang heal itu juga sama seperti aksi serangan. Scrollnya juga akan berkurang sehingga mempermudah kita untuk melakukan heal jika kita sudah 3 kali mati melawan musuh yang sama. Oke, segitu saja untuk konsep permainannya. Saya akan melanjutkan cara bermainnya di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat berjumpa di video selanjutnya.